Ya, teman-teman, hari ini tanggal 8 bulan Februari ya. Kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman sendiri. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa berkomentar, mengerakkan like, terus memberikan support berupa subscribe juga terima kasih ya, nge-share video juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang telah melakukan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa dalam keadaan sehat juga ya, bersama keluarga. Terus untuk yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman juga digantikan ya sebanyak 30 kali lipat. Amin ya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih ya. Ada dari Mas Ruroh Kobatin 9563 ya. Kalau ada yang dibacakan, teman-teman mohon maaf. Yang belum nggak dibacakan langsung dibikin listnya aja gitu kan, dibikin listnya aja. Ada yang dibikin listnya. Nah, mungkin ini biar nggak monoton ya, kita bikin ada pembahasannya dikit lah teman-teman ya. Dari Mas Ruroh ini udah 2 hari yang lalu, mohon maaf teman-teman baru dibahas ya. Ada Dipa dah lama gak dibahas katanya, 114 dah terlewati, sampai sekarang masih di bawah nih katanya. Oke, kita bahas ya. Terus untuk LSD WGW dan SMDM gimana ya, terima kasih sebelumnya, nanti kita coba bahas ya. Oke teman-teman, kita lihat Dipa dulu ya. Dipa betul kata teman kita, garis penurunannya sudah dilewati. Ini area saya bilang kan, ekor hijau itu area wajib untuk dikunjungin, artinya harus kesini dulu baru bisa di-up lagi. Kenapa? Untuk mengerjakan PR-nya ya, PR-nya sudah dikerjakan teman-teman ya. Nah, terus bagaimana dia melanjutkan, ada PR kenaikan ke penurunannya di angka nih ya. Nah, teman-teman nih, kalau kita besarkan ya. Nah, di angka 108 adalah PR-nya teman-teman. Apakah ada area kenaikannya? Ada, teman-teman perhatikan kemarin kan di area gap. Nah, di sini perlihatkan ada di 121 itu area kenaikannya. Nah, ini juga gap sudah ditutup sama per kemarin hari tanggal 7 ya. Ini cenderung bagus. Nah, tinggal turun lagi ke angka 109 mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau dari situ udah ya, jangan kemana-mana lagi ya. Karena si Dipa ini memang sudah ada di angka 80 teman-teman ya. Ada angka di 80 untuk area penurunannya. Apakah saya punya? Nah, ada teman-teman yang angka 81 teman-teman nih, 80 ya. Saya punya area 80 untuk penurunannya. Jadi juga tanda-tanda penurunannya harus dikejar dulu teman-teman ya, biar nanti pas naiknya enak gitu ya. Terus ini kenapa katanya turun terus? Karena lagi downtrend, MA10 masih berada di atas candle. Kalau mau average tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman. Selama MA10 di atas candle dan lagi menuju ke bawah, masih downtrend, ada posisi downtrend. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah perhatikan smart money teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk ya. Perhatikan smart money sudah mulai masuk. Nah, walaupun dikit-dikit tapi sudah mulai masuk teman-teman ya. Kapan katanya di up? Nanti ketika smart money sudah mulai tinggi ya. Ini sudah mulai tinggi banget. Perhatikan ketika smart money tinggi banget di sini, bem ke atas. Nah, ini lagi dikumpulin sama smart money, dan bandar lokal juga sudah akumulasi lagi. Ya, beberapa hari walaupun sedikit pernah banyak di sini ya. Terus pembuangan sedikit, kalau dibanding-bandingkan dengan pengambilan, lebih banyak pengambilan daripada pembuangannya. Artinya si DeFi ini lagi terus diakumulasi ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari kejauhannya, teman-teman, ini adalah emiten yang sudah di up, artinya lagi dikembalikan ke market. Nanti biasanya kalau sudah emiten seperti ini, urusannya dengan fundamental. Kalau fundamentalnya baik, kecenderungan dia akan diberlakukan dengan baik. Tapi kalau fundamentalnya kurang baik, nah biasanya jadi hak milik bandar gitu kan. Nah, ini target kenaikannya jangan tinggi-tinggi teman-teman kalau sudah dikembalikan seperti ini ya. Apakah bisa ke sini? Bisa, ada momennya. Biasa suka ada momennya. Paling tinggi juga teman-teman ke arah ke harga murahnya aja itu terlalu tinggi di angka 500. Turunin tensinya dulu teman-teman di angka 241 ya, 2217 gitu teman. Kalau sekarang kan, kalau teman-teman lihat dari apa namanya, dari istilahnya dari PR rasio 2290 aja di harga wajarnya. Ini di harga murahnya ya, ini harga murahnya 600 teman-teman ya. Jadi kalau yang bisa naikin ini sampai ke harga murahnya udah top banget teman-teman ya. Berarti bandarnya luar biasa. Oke, teman-teman ya. Jadi bermain di angka 200 aja, ataupun jangan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Saya punya tahanan di angka 236 teman-teman. Cuman untuk saya ini bermain di angka ada 200 aja dulu ya, ke bawah dulu ya.
Karena sekarang MA 200 juga sudah mulai memotong semua MA 10 dan MA 20, artinya lagi posisi downtrend teman-teman. Ingat ya, lagi posisi downtrend. Jadi kita akan tunggu smart money masuk kembali yang bagging tebal, karena sekarang sudah mulai masuk smart money teman-teman ya. 3 hari ini sudah mulai masuk. Terus di bandar lokal juga sudah akumulasi lagi ya. Jadi kita cek deh dari mulai tanggal 11 Desember 11 Desember tahun yang lalu, kita cek untuk domestiknya. Ada YP GRCP XA, ini broker bagus teman-teman, yang ngambilnya broker bagus ya. YP juga walaupun dari kalangan retail, cuman di sini terdeteksi dia bagian di dalamnya itu ada bandarnya ya. Karena sangat jelas banget di sini pengambilannya sangat luar biasa ya, 108. Berarti sedikit teman-teman, kalau 108 kan baru sedikit ya. Kita cek di nego apakah ada transaksi yang ilegal gitu. Maksud ilegal itu gini teman-teman. Jadi si bandar berusaha untuk melempar barang di harga rendah tapi di pasar nego, tapi tidak ada, dicek ya. Nah, per hari kemarin kita lihat Januari Februari tanggal 7. Nah, tanggal 7-nya kita lihat untuk itu ada PD masih teman-teman, ada BQ sudah mulai masuk walaupun sedikit tapi sudah mulai masuk. YP masuk kembali, PD masuk kembali. Biasanya antara PD yang YP inilah teman-teman yang suka di dalamnya ada yang namanya bandarnya ya. Kadang-kadang masuk smart. Kalau di XC, XL mungkin itu banyak yang smart money. Smart money apa sih biasanya? Institusi-institusi yang mengatasnamakan broker tertentu teman-teman. Pada XL dia ada manajer investasinya. Nah, biasanya menggunakan nama PT teman-teman, nama PT ini gitu kan. PT ini dia biasanya suka nyatu sama fund manager lah, pengelola kayak dana reksa teman-teman, seperti itu. Biasanya masuknya itu adalah atas nama institusi, maka terdeteksi lah smart money walaupun sedikit. Hal itu adalah bagian daripada langkah-langkah untuk istilahnya investasi, tapi investasinya gerak cepat, makanya suka jualan seperti bandar. Makanya itu punya modal juga besar, cuma terbatas kalau smart money. Makanya beberapa hari setelah di sini teman-teman ya, smart money sih udah ngumpulin jualan gitu. Dia punya modal besar, cuman harus jualan. Beda dengan kadang-kadang kalau buat investor mah ya dari kalangan retail kan, dari kalangan retail biasanya kalau investor teman-teman ya. Ataupun kalau investing mah ya biasanya orang-orang dalam teman-teman ya, atau yang udah kenal, kadang-kadang suka masuk ke profilnya, ya itu kadang-kadang buat investing. Ya buat retail ya mungkin ya kadang-kadang investing karena gara-gara nyangkut, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk DIPA itu sebenarnya sudah diakumulasi terus sama bandar lokal teman-teman ya. Poin bagaimana? Poin cenderung dia keluar masuk, belum ada pengambilan yang signifikan. Jadi kita akan menunggu smart money yang lebih tinggi lagi, karena MA 10 juga lagi menuju ke bawah, MA 200 juga masih sudah berada di atas MA 10 sama MA 20. Jadi untuk ke bawahnya ada kemungkinan sampai ke bawah sampai ke 80. Apakah bisa teman-teman ya. Selagi si bandarnya pingin barang di harga murah. Oke teman-teman ya. Jadi untuk DIPA sementara ini targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Nanti kesini aja nih. Kenapa dia turun ya? Karena dia lagi diakumulasi sama bandarnya teman-teman. Karena apa? Buktinya apa ini? Buktinya ya. Bandar lokal lagi akumulasi ya. Oke teman-teman, DIPA lagi akumulasi. Ke target ke 200 bisa teman-teman. Teman-teman kalau punya 200 turunnya tensinya dikit ya. Mungkin bisa di angka 163 teman-teman. Karena kenapa belum di-up? Karena belum saatnya aja. Karena mereka belum cukup. Smart money belum ada, bandar lokal belum cukup. Terus alasannya apa lagi? Ya kapan mau diangkatnya katanya. Ya kalau smart money belum ada seperti halnya di sini, ya mereka tidak punya lawan. Siapa lawan teman-teman kita lawannya? Nggak mungkin kan teman-teman kita lawannya. Teman kita biasanya kalau nggak jadi korban suruh makan, kalau nggak dimakan gitu kan. Tapi kalau istilahnya kayak fund manager ataupun yang lainnya, mereka bisa melakukan aksi teman-teman, kayak makan sebelah kanan, tidurin sebelah kiri gitu, seperti halnya mereka pergerakannya seperti banar, karena mereka kadang-kadang mirip seperti banar, cuman atas nama institusi saya tidak punya modal besar. Kalau banar kadang-kadang dia pemodal besar atas nama jadi sendiri aja bisa teman-teman gitu. Yang penting dia punya modal besar aja. Oke teman-teman, untuk DIPA seperti itu ya. Lanjut, tadi ada apa? DGWG ya, DGWG ya. Coba DGWG ya. Ini pertanyaannya apa? DGWG. Oh, cuma ini doang ya. Cuma apa namanya? Cuman analisa doang ya. DGWG ya. Ya kalau sudah begini teman-teman, kalau saya bilang kan kalau saham-saham IPO spekulasi aja lah, udah beli juga spekulasi karena sudah belum ada fundamentalnya.
Ini juga sudah terlalu tinggi teman-teman ya, walaupun mau naik sih ada tanda-tanda kenaikan. Cuman saya pikir teman-teman ya, saya pikir lebih baik kalau sudah tinggi begini scalpingan aja. Teman-teman masuk hari ini harus keluar hari ini juga. Emang baru 91% sih masih kecil teman-teman. Cuman kadang-kadang ini udah tinggi teman-teman ya. Kenaikannya sudah tinggi, jadi perlu yang namanya kewaspadaan. Kita lihat area penurunan dulu deh sebelum kenaikannya. Ini area penurunan di angka 356. Terus di angka ini si ekor hijau 341. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dilewati teman-teman, maka kita hapus. Kita ganti dengan penurunan karena di sini ada gap kecil teman-teman. Nah, ini adalah area penurunannya di angka 299, 342 di angka 356. Nah, sekarang bagaimana? Ini MA10 lagi menuju ke atas, artinya tanda-tanda kenaikan masih ada teman-teman. Tanda-tanda kenaikan masih ada karena MA10-nya lagi menuju ke atas. Nah, ini mungkin kalau dia berdasarkan apa namanya teorinya, biasanya kalau ada 3 candle merah suka ada kenaikan dikit teman-teman. Ini juga sudah mulai ada dorongan nih ya, mulai ada. Tapi kalaupun istilahnya MA10 menghadap ke atas, tapi kewaspadaan harus ada teman-teman. Apabila beli contohnya si DGWG ini, ketika naik akan take profit di harga berapa, terus ketika turun kalian mau melakukan apa? Apakah hanya scalpingan aja atau hanya swing pendek tapi akan average satu kali? Contoh kalau nggak naik lagi akan cut loss, bisa aja seperti itu gitu kan. Ataupun ya udahlah, saya beli hari ini tapi tidak full, nanti apabila ada penurunan saya akan jual. Contohnya seperti itu ya. Terserah teman-teman gitu ya. Cuman dari garis MA-nya ini masih ke atas teman-teman, artinya masih ada tanda-tanda kenaikannya. Bagus teman-teman kalau ada kenaikan ada penurunan. Kenapa? Biar dia menurunkan tensi dulu. Kalau tensinya sudah turun, enak gitu kan naikinnya. Jadi tidak kena imbas kenaikan yang signifikan dari bursa, nanti kena yang namanya peringatan UMA lagi gitu kan. Isian bagaimana? Bandar lokal kemarin jualan, wajar lah kalau bandar lokal jualan. Dia mungkin tinggal barang tinggal setengahnya lagi untuk bandar lokal ini. Y-nya siapa nih? OD, AH, IP. Wah banyak nih teman-teman untuk Y-nya. Ini papan utama teman-teman, bagus ya papan utama ya. Nah kita cek. Ini LG sudah masuk teman-teman ya. EGR sudah masuk. Si AH nya mana nih? Kalau IP sudah masuk teman-teman 4.000. Kita cek ya dari awal ya. Dari tanggal 13 ya, 13 Januari. Mumpung masih hangat 13 Januari teman-teman nih. Nah, si KI sudah ngumpulin sama si LG. Jawabannya cenderung yang ngambilnya itu broker bagus teman-teman ya. Ini broker bagus, BB juga masih ada. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman-teman. Kita cek deh tanggal 7 kan terakhir ya, Februari. Kita cek tanggal, kita olahkan aja. Nah, baru 114 untuk kalau diolahkan gitu, ini juga kita olahkan. Tidak ada reaksi olnya. Nah, ini kurang lebihnya baru 114 teman-teman ya, dari 8 juta, artinya masih banyak barang. Jadi untuk di up itu masih ada kesempatan di up teman-teman ya. Walaupun istilahnya diturunin hanya untuk ngambil barang aja. Soalnya kalau diturunin tidak ngambil barang teman-teman, barang hanya sedikit aja gitu ya. Ini cuma 114 aja kalau diolahkan. Kalau foreign ini kita olahkan investornya sekitar 689, yang ngambil bandar lokalnya siapa 576. Kalau kita olahkan semuanya ada sekitar 689, artinya masih jauh daripada masyarakat 15%. Apalagi 15% sangat sedikit sekali teman-teman ya. Nah ini masih bisa kesempatan untuk up teman-teman. Walau ada penurunan harusnya wajar, ini penurunan wajar untuk menurunkan tensi dulu. Bandar lokal dan bandar foreign itu cenderung jualan, cuman ini bagus jualnya teman-teman, bagus jualan di atas tapi masih menyisakan barang yang banyak. Terus yang beredar juga sedikit, jadi kesempatan untuk di atasnya ada. Ini tanda-tanda kenaikan ada di angka 485, 485 sama area penurunan angka di 358. Hati-hati kalau MA10 sudah mulai melengkung ya. Sudah mulai melengkung baru tanda-tanda penurunan. Biasanya seperti itu, bisa ditandain dengan si kepala kembar teman-teman. Kalau sekarang masih ada potensi untuk up teman-teman, karena hari kemarin aja masih ada dorongan dan MA10 lagi menuju ke atas. Secara teori harusnya ke atas teman-teman. Jadi kalau bandar berkata lain bagaimana gitu kan. Nah kita cek untuk terakhir tanggal 8 tanggal 7 ya, tanggal 7 kita lihat untuk domestiknya yang ngejual siapa. Apalagi ya, yang ngejual teman-teman kita teman-teman ya, sebanyak teman kita. Cuma di sini terdeteksi ada bandar yang ngejual, bisa jadi si BQ atau ngasih ayat atau ngasih YP atau ngasih BQ atau ngasih IH gitu kan, atau ngasih IN gitu. Pokoknya kalau ini cenderung sih bukan dari golongan bandar. Biasanya kalau XC, kalau PD mungkin adalah gitu golongan sama AZ gitu sama YP. Nah ini bisa jadi ini adalah yang ngebuang ala si PD si AZ sama si YP itu adalah bagian daripada bandarnya teman-teman ya.
karena yang ngejual-jual sedikit cuma 10.000 aja ya. Terus yang ngambil siapa nih? Ternyata di kalangan bandar luar itu LG ngambil teman-teman, LG ngambil, GR ngambil, AN ngambil, CP ngambil, SH ngambil, sama si IP kan sebagai UAI juga ngambil. YJ sudah ada, adanya broker yang sebelah kirinya untuk lokalnya bagus teman-teman ya. Poren juga cenderung si Porennya masih ngambil banyak dan keluar hanya sedikit ya. Wah, apalagi CC masih ada di dalam teman-teman, CC masih ada di dalam, BK juga masih ada di dalam. Kalau BK spesialis dia ke bawah, jadi wajar kalau dia jualan. Tapi CC sebenarnya masih banyak barang teman-teman ya. Maaf, Bandar Poren masih banyak barang. Kita cek deh dari tanggal 31 Januarinya aja. Nah ini untuk tanggal 31 Januari AK CC masih banyak, AG juga ada, cuman AG tinggal sedikit lagi ya, ACP juga BK juga tinggal sedikit lagi. Tapi CC masih menyimpan barang banyak, yang paling banyak adalah si AK teman-teman ya. AK kalau di angka 1000 mungkin menjadi penentu juga untuk kenaikan teman-teman ya. Nah mudah-mudahan si CC ini bisalah teman-teman untuk memaaf harga lagi ya, karena sebenarnya sih sudah harusnya udah jualan teman-teman. Si CC soalnya tinggal sedikit lagi gitu ya. Kalau kita cek grossnya coba si CC itu ngambil 16.000, sekarang sisa tinggal 2.000. Artinya sekarang si CC lagi jualan dan dia memenuhi janjinya untuk menaikkan barang dulu, menaikkan harganya dulu, baru ada pembuangan gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat data terakhirnya bahwa si CC ini masih ada barang teman-teman, dan dia melakukan penjualan juga gitu ya. Kalau kita netkan dia cenderung melakukan penjualan ya. Tapi ngambilnya 3.000, jualnya 1,3, artinya ada pembelian terbesar. Jadi kemungkinan di up-nya ada karena si candlenya lagi ada dorongan ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Andaikan tidak terjadi, hati-hati area ya, di 352 naik apabila si MA 10-nya sudah mulai condong ke bawah ataupun melengkung ke bawah ya. Oke. DGWG masih ada potensi untuk ke atas. Lanjut tadi emiten apa? SMDM ya. Kalau sudah tinggi begini teman-teman, lebih baik teman-teman ya melakukan scalping aja lah. Kalaupun mau swing teman-teman harus siap menggunakan dana lebih untuk mengaverage ya, karena apapun yang terjadi teman-teman kita harus siaga teman-teman ya. Maka saya bilang kalau teman-teman beli di atas juga harus ada istilahnya planningnya mau apa gitu ya. Suka lupa mulu, SMDM ya, SMDM. Wow, ini udah SMDM. Ini SMDM ya lebih baik inilah teman-teman ini ya, SMDM. Saya pikir udah kalau di harga 50 ke bawah dengan kondisi kenaikan seperti ini saya tidak mempermasalahkan teman-teman ya. Cuman kalau sudah potensi atas seperti ini, saya malahan cenderung teman-teman lebih baik teman-teman hindarin aja lah gitu emiten-emiten yang seperti ini gitu ya. Memang kenaikannya sangat luar biasa, cuman ya tahu sendirilah teman-teman ya. Ini juga sudah over banget, udah tinggi banget selama 10 tahunan ya. Mungkin ini harga tertingginya selama 10 tahun. Khawatir ini adalah bagian dari nanti pembuangan. Karena tanda-tanda penurunannya sudah dilihatin teman di sini nih. Ini area penurunan juga ya. Ini area penurunan semua dan semuanya area penurunan. Kalaupun mau naik ya silahkan aja lah teman-teman. Kalau dari saya sendiri sih kalau emiten yang seperti ini ya saya selalu menghindari. Kecuali kalau emitennya emang kenaikannya terlihat. Mulai di sini aja. Kalau kenaikannya seperti ini aja teman-teman, ada transaksi yang normal gitu. Kalau sini udah aduh udah khawatir. Kalau sendiri saya sudah khawatir teman-teman untuk SMDM. Jadi lebih baik teman-teman hindari emiten yang seperti ini. Walaupun ada kenaikan ya silahkan aja naik gitu kan. Lebih baik nanti teman-teman nunggu. Kalau suka dengan emiten, ingat kalau suka dengan emitennya lebih baik teman-teman nunggu koreksinya aja, ataupun sudah ada aksi apa gitu, ada pembagian level yang besar ya silahkan aja gitu teman-teman. Kalau yang seperti ini sudah oper, lebih baik teman-teman hindari ya. Saran saya seperti itu teman-teman. Walaupun MA 10 lagi menuju ke atas gitu kan. Ini sudah istilahnya sudah over banget, udah over istilahnya, udah harganya udah ketinggian, udah lepas dari harga tengah dan menuju harga merahnya di atas teman-teman ya. Oke, SMDN cenderung saya pikir lebih baik kalau menurut saya ya, tapi terserah teman-teman gitu ya. Saya sudah sudah mungkin SMDM ini adalah emiten yang sudah naik tinggi ya teman. Walaupun bandarnya
terus akumulasi baik foreign ataupun lokal ya. Tapi kalau saya selalu menghindari emiten yang seperti ini karena ini gampang di up, gampang dikeluarin. Kalau sudah dikeluarin udah susah teman-teman ya. Karena Bapak bid turnovernya tipis ini ya, bid turnovernya tipis banget ini tipis banget untuk penahanan, tipis banget. Ini hanya dikunci di sini aja, diarahin kunci aja, arahin kunci aja, gampang gitu. Jadi teman-teman kalau bid turnovernya tipis dengan 20.000 aja udah siap dan mereka tidak ada yang mau cut loss kalau. Oke teman-teman ya, untuk SMDM lebih baik teman-teman kalau yang punya mah ya terserah teman-teman, untungnya udah gede banget itu berapa persen tuh ya. Cuman bagi yang baru masuk lebih baik hindari. Tapi kalau teman-teman punya barangnya, ya udah ikutin MA-nya teman-teman, udah ikutin MA-nya, ikutin aja MA-nya teman-teman. Kalau MA-nya sudah tinggi begini ya ikutin aja terus mau ke tinggi ke berapa. Nanti kalau teman-teman udahlah udah puas, ya udah tinggal jual aja, tunggu aja MA. Mau kalau pingin sampai mana ya ikutin MA. Cuma hati-hati ketika arah-arah begini maka akan berubah seperti ARB ya. Nah, mungkin harus hati-hati seperti itu ketika di arah-arah nanti ARB gitu seperti nanti ada sedikit jeda, saya doa sebentar nanti ARB lagi sedikit jeda lagi ARB lagi seperti itu. Karena kalau nggak ditahan ya cenderung akan diumakan ataupun kena suspend daripada bursa. Oke, mungkin teman-teman hanya seperti itu aja untuk sementara ini, hanya 3 emiten yang akan bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi emiten berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.